Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang peran pemerolehan bahasa pertama dalam pemerolehan bahasa kedua pada perkembangan anak. Seperti yang kita tahu, pemerolehan bahasa pertama berperan penting sebagai dasar dalam belajar bahasa kedua, karena melalui bahasa pertama, anak sudah memahami struktur, makna, dan cara berbahasa yang memudahkan proses pemerolehan bahasa kedua. Baik, langsung saja ke materi. Pemerolehan bahasa adalah proses alami ketika anak mulai memahami dan menggunakan bahasa tanpa melalui pembelajaran formal. Bahasa pertama atau bahasa ibu dipelajari sejak lahir melalui interaksi dengan keluarga dan lingkungan terdekat. Setelah anak menguasai bahasa pertama, ia mulai mempelajari bahasa kedua yang biasanya diperoleh di sekolah atau di lingkungan sosial yang lebih luas. Pemerolehan bahasa pertama atau B1. Bahasa pertama diperoleh anak secara tidak sadar melalui proses mendengar, meniru, dan berinteraksi. Pada masa ini, anak mulai memahami makna kata, menyusun kata, atau menyusun kalimat dan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Bahasa pertama menjadi dasar bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir, memahami konsep, serta mengekspresikan perasaan dan kebutuhan. Pemerolehan bahasa kedua atau B2. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari setelah anak menguasai bahasa pertama. Pemerolehan bahasa kedua biasanya terjadi ketika anak memasuki lingkungan baru, seperti sekolah atau pergaulan yang menggunakan bahasa berbeda. Prosesnya lebih sadar karena anak sudah memiliki dasar bahasa sebelumnya. Faktor seperti usia, motivasi, dan lingkungan sangat memengaruhi keberhasilan pemerolehan bahasa kedua. Hubungan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa pertama memiliki peran penting dalam membantu anak mempelajari bahasa kedua. Struktur dan kosakata dari bahasa pertama menjadi landasan untuk memahami pola bahasa kedua. Anak yang memiliki kemampuan bahasa pertama yang baik cenderung lebih cepat memahami bahasa kedua, karena sudah memiliki sistem berpikir dan tata bahasa yang kuat. Pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Bahasa pertama dapat memberikan pengaruh positif seperti mempermudah anak memahami makna kata dan struktur kalimat dalam bahasa kedua. Selain itu, kemampuan berpikir anak juga berkembang karena ia terbiasa mengalihkan pemahaman dari satu bahasa ke bahasa lain. Dengan dasar bahasa pertama yang kuat, anak lebih percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa kedua. Hambatan pemerolehan bahasa kedua. Meskipun bahasa pertama membantu, kadang muncul hambatan seperti campur kode atau interferensi, yaitu ketika pola bahasa pertama terbawa ke bahasa kedua. Selain itu, kurangnya lingkungan yang mendukung penggunaan bahasa kedua dan perbedaan sistem bunyi atau tata bahasa juga dapat memperlambat proses pemerolehan. Peran orang tua dan guru. Orang tua dan guru memiliki peran besar dalam mendukung pemerolehan bahasa kedua. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendorong anak untuk menggunakan kedua bahasa secara seimbang, melalui kegiatan seperti bercerita, bernyanyi, dan bermain menggunakan bahasa kedua. Anak akan belajar dengan cara yang menyenangkan dan alami. Dampak terhadap perkembangan anak. Anak yang menguasai dua bahasa memiliki kemampuan berpikir lebih fleksibel, mudah beradaptasi, dan memiliki daya ingat yang baik. Penguasaan dua bahasa juga meningkatkan kemampuan komunikasi serta membuka peluang anak untuk memahami budaya yang berbeda. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari materi tadi adalah bahasa pertama berperan sebagai dasar utama dalam pemerolehan bahasa kedua. Dengan penguasaan bahasa ibu yang kuat, anak lebih mudah memahami struktur, makna, dan penggunaan bahasa kedua. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan keluarga dan sekolah sangat penting agar perkembangan bahasa anak berlangsung seimbang dan optimal.